Hah, film horor tapi bagaimana pendapat Rian? Gimana ya, filmnya itu alurnya susah ditebak ya. Susah ditebak, kita nggak tahu ini alurnya dari awalnya kemana, akhirnya kemana gitu. Susah ketebak dari awalnya. Yang ini kan ceritanya kayak seorang pembuat film yang mau menceritakan sebuah kejadian, tapi entah kenapa film itu kayak dia yang sendiri yang mengalami kejadian itu. Kayak susah gitu ditebak. Tata komentarnya. Apa ya, sama sih kayak Rian tadi tuh, alurnya nggak bisa ditebak terus. Tapi pas kalau sudah selesai tertebak sih. Sampai sekarang belum, masih bertanya-tanya. Masih ada pertanyaan. Masih banyak pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu apakah ini film diambil dari kisah nyata atau cuma film buatan aja. Terus ini kisahnya itu kan tadi kan di sini katanya ada yang menceritakan tentang keluarga Cina gitu, keluarga Cina. Kita nggak tahu apakah keluarga yang diceritakan di sini orang Cina atau bagaimana. Terus di film ini tidak ada kronologi kenapa ada pembantaian begitu. Dan tidak terselesaikan juga kalau ceritanya itu tidak selesai. Jadi kita yang nonton kayak ini maksud dari ceritanya apa dan apa yang kita dapat gitu. Iya, setuju. Dari awal memang banyak pertanyaan dan sampai akhir tidak terjawab itu pertanyaan sebenarnya. Biasanya di akhir-akhir itu seharusnya ada jawabannya, ada benang merahnya lah bisa dibilang. Betul. Mungkin karena kita bertiga ini kurang mengetahui informasi tentang kehidupan orang Cina atau apa. Tapi kalau dari segi horornya, ini kategori horor atau bukan? Kalau dari segi horornya tadi ada beberapa unsur horor. Ada adegan horornya, terus ada juga unsur-unsur horor yang memang dipercaya orang Indonesia, bahwa seperti tadi di adegan yang pas si wartawan ini masuk kan, yang cewek yang berbaju merah yang terbaring di petinya kan ada kucing yang melompat. Nah kan kepercayaan orang Indonesia itu kalau ada kucing yang melangkahi orang yang mati bangkit kembali gitu. Jadi kayak memang ada unsur horornya diceritakan di sini. Selain kucing apa lagi unsur horornya? Dari unsur horornya itu kayak mungkin juga yang dari kepercayaan orang, baik orang Cina ataupun orang yang bukan, maksudnya orang yang domisili benar-benar percaya dengan gaib. Mereka itu percaya bahwa kalau orang yang matinya itu tidak secara baik-baik itu mereka gentayangan, seperti yang diceritakan tadi di sini. Sosok cewek yang ini sama ibunya gentayangan gitu. Tapi walaupun kan tadi pas syuting itu ada foto keluarga sama bapaknya, tapi di sini itu pertanyaannya bapaknya kok nggak ada gitu. Kenapa cuma ibu dan anaknya saja? Apakah pertanyaannya itu apakah bapaknya masih hidup atau bagaimana? Oh iya memang. Tetap ada tambahan. Kalau unsur horor yang saya dapat aja pas di bagian adegan dia mau kabur dari itu, aku sudah keluar dari peti terus mayatnya bangun balik mengejar itu. Betul. Jadi kalau ratingnya lah, oh iya sebelum rating, Rian kan ini beberapa kali pengalaman horornya juga banyak. Di dalam ini pernah kau lihat yang mirip kayak dia atau bagaimana? Kalau real kalau real orang Cina pernah lihat, tapi nggak seperti ini. Orang Cina itu jarang pakai pakaian merah. Jarang pakai pakaian merah. Karena kan kepercayaan orang Cina ini yang manusia atau yang bukan manusia. Yang bukan manusia. Kan kepercayaan orang Cina itu bahwa warna merah itu adalah warna keberuntungan. Jadi kalau mereka itu pakai yang warna merah itu nggak mungkin dikaitkan dengan keberuntungan. Sementara kan mereka itu sudah kodratnya udah bukan dunia manusia gitu. Tapi kalau ibunya yang baju merah, itu ya kan baju putih. Iya, tapi itu kalau baju yang dipakai tadi di sini itu memang baju yang biasa dipakai orang Cina berkabung. Iya. Memang mereka pakaian seperti itu orang Cina. Jadi terakhir ratingnya 1 sampai 10 Tata berapa? 6. Rian? Ini ratingnya horor atau bagaimana? Terbebas. Untuk sebuah ini kan judulnya Rumah Babi Official Short Horror, berarti kita ukur 1 sampai 10 menurut film horor. Kalau aku 1 sampai 10 aku 5. Jadi tidak kategori horor berarti? Enggak, karena adegan horornya nggak terlalu banyak. Terus kan di sini judulnya kan Rumah Babi. Di film ini nggak ada yang menjelaskan kenapa film ini dinamakan Rumah Babi gitu. Ya, walaupun banyak properti babi ada. Tapi nggak ada yang menjelaskan kenapa dinamakan cerita ini Rumah Babi. Biasanya kan kayak rumah jelangkung itu, kayak rumah ini biasanya dihuni ada jelangkungnya. Atau ada kejadian yang bersangkutan dengan jelangkung. Ini dihuni babi, tapi dalam penjelasannya betul-betul ada latar belakangnya. Nggak ada kayak persepsiku dengan yang saya nonton itu beda. Saya pikirnya itu kayak rumah babi ini itu kayak rumah pembantaian yang dibantai kayak babi begitu. Bantai benar-benar dibantai, tapi di video ini nggak ada yang menceritakan tentang pembantaian. Mereka cuma kayak diseret-seret begitu, tapi tidak ada pembunuhan. Kalau kan pertama kita bilang mau nonton Rumah Babi, yang dalam bayangannya Tata apa? Bayanganku itu kayak
babinya yang apa, yang jadi makhluk manusia gitu ya. Oh. jadi makhluk kayak jadi-jadian lah. Kayaknya bukan yang terakhir ini. Pesan iya. Kalau menurut saya sebelum tadi sempat saya menebak kayaknya wartawannya akan jadi babi juga. Saya sempat kepikiran begitu. Jadi babi-babi yang ada di kandang itu adalah manusia dulunya. Mereka kayak tiba-tiba jadi babi. Sempat kepikiran tapi salah tebakanku dan banyak pertanyaan. Oke. Terima kasih sudah kolaborasi dengan konten tidak berfaedah ini. Rumah babi nih, babinya mau tidur lagi, ada gangguan dari babi-babi juga. Terima kasih untuk teman-teman juga yang mau nonton. Subscribe dan like. Apaan? Ani Rian saja kau subscribe. Tata, apa usahamu mau promosi atau? belum ada. Belum ada ya. Terima kasih.